Ini adalah kereta raksasa yang bisa menyelamatkan manusia dari kiamat. Ketika semua bumi membeku, hanya orang dalam kereta inilah yang bisa selamat. Jadi, ceritanya bumi semakin hari kian memanas akibat perang. Bahkan tinggal menghitung hari bumi akan hancur dan melenyapkan umat manusia. Melihat kondisi ini, para ilmuwan berupaya untuk mendinginkan bumi, akan tetapi upaya itu malah membuat bumi menjadi beku minus 119 derajat Celcius sampai ke intinya. Dengan kondisi seperti ini, permukaan bumi menjadi gurun beku dan dingin. Sementara itu, seorang miliarder bernama Wilford membangun sebuah kereta api besar terdiri dari 1001 gerbong yang mampu melaju untuk terus mengelilingi dunia agar para penumpangnya bisa bertahan hidup. Kereta itu dirancang khusus untuk menghasilkan suhu normal di dalam kereta sehingga penumpang terlindungi dari hawa dingin di luar. Kereta itu juga memiliki rel yang mengelilingi bumi sehingga terus berputar dan tidak pernah berhenti. Tak hanya itu, putaran kereta ini juga menghasilkan energi listrik yang bisa digunakan untuk seluruh kebutuhan dalam kereta. Namun kereta itu hanya untuk kalangan orang-orang kaya, sementara masyarakat biasa tidak akan sanggup membeli tiket. Oleh karena itu, mereka memaksa untuk menaiki gerbong paling belakang. Pertumpahan darah pun tidak bisa dihindarkan karena pasukan penjaga tak segan-segan membunuh orang-orang tersebut. Namun karena kereta akan segera berangkat, si komandan pun memerintahkan tentaranya untuk meninggalkan gerbong paling belakang itu dan mengunci pintunya sehingga rakyat biasa yang berhasil naik terkurung di dalamnya. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, kereta itu masih melaju dengan suhu bumi minus 120 derajat Celcius. Gerbong paling belakang, tempat para rakyat jelata tinggal, nampak gelap, pengap, dan kotor. Makanan setiap hari mereka adalah jeli keras berwarna hitam. Di sana terlihat sosok Andre yang pendiam dan Mills jenius yang masih kecil. Saat ini ia dengan teman-temannya merencanakan pemberontakan untuk mengambil alih kereta. Di situ Andre kurang setuju karena mereka harus lebih mempersiapkan rencana dengan matang. 4 tahun yang lalu mereka pernah kontak dan menyebabkan banyak korban, lalu 13 orang tangannya dipotong sebagai hukuman. Namun melihat ketidakadilan yang mereka alami saat ini, mulai dari jatah makan hingga para wanita yang disteril agar mereka tidak memiliki keturunan. Oleh karena itulah terpaksa Andre menyetujui rencana tersebut. Di gerbong itu juga tinggal seorang wanita bernama Josie yang mengangkat Mills menjadi anaknya setelah sang ibu dibunuh oleh pasukan penjaga. Sementara Andre awalnya dia bersama dengan Zara istrinya, namun Zara diambil oleh gerbong depan. Singkat cerita, pemberontakan akan segera dilakukan. Namun saat penjaga datang membawa makanan, salah satu anggota penjamuan bernama Ruth datang dengan pasukan penjaga yang lebih banyak, sehingga Andre dan yang lain pun mengundur rencana. Namun ternyata kedatangan mereka saat itu sambil membawa surat penjemputan untuk Andre, dan ia pun dijemput paksa oleh para penjaga. Saat itu, terlebih dulu Andre menjalani prosedur kebersihan dan pemeriksaan, lalu diberikan baju ganti. Andre kemudian dibawa ke gerbong depan melalui alat transportasi yang berada di bawah gerbong. Diketahui penghuni kereta ini dibedakan menjadi 4 kelas. Kelas 1 dihuni para sultan dan pengusaha, kelas 2 dihuni oleh para petugas tinggi, para dokter, para guru, para ilmuwan, dan orang-orang cerdas lainnya. Kelas 3 adalah tempat hiburan, ternak, dan orang-orang menengah. Dan kelas 4 adalah ekor tempat rakyat biasa diisi Andre dan teman-temannya. Terdapat juga 2 organisasi keamanan. Pertama adalah pasukan penjaga yang dipimpin oleh Komandan Nolan. Lalu yang kedua adalah pasukan petugas rem yang dipimpin Rosie. Saat itu 2 petugas rem bernama Bastille dan Ghost Wheeler membawa Andre untuk menunggu pimpinan mereka yaitu Roach. Di sebuah ruangan, setelah 7 tahun terkurung di gerbong ekor yang gelap, Andre kini bisa melihat kembali sinar matahari, dan untuk pertama kalinya melihat keadaan di luar jendela dia melihat dataran yang tertutup salju, teluk dengan jembatan dan kota yang membeku karena berada di wilayah Yukon sehari sebelumnya. Jadi ini adalah pantai barat Amerika Utara Vancouver atau Seattle. Tak hanya itu, ia diberi sepotong sandwich keju, panggang, dan semangkuk sup tomat. Sontak ia pun langsung menyantapnya dengan sangat lahap. Lalu kemudian Pak Rosie memberitahukan alasan ia dibawa, di mana ada seorang pria kelas 3 yang bekerja di bidang pertanian bernama Sean Orange. Ia terbunuh dengan kedua kaki dan tangan dimutilasi serta kelaminnya yang dipotong. Nah, karena Andre seorang mantan detektif pembunuhan, jadi Rosie pun mendapat pesan dari Mr. Wilford agar Andre membantu menangkap pembunuhnya. Bastille dan Osweiler lalu membawa Andre ke TKP, serta berpikir Andre memutuskan untuk tidak membantu dan meminta untuk dikembalikan ke gerbong ekor.
Mendengar hal itu, Bastille dan Osweiler membawa Andre ke sebuah ruangan dan dihajar. Untung saja, tiba-tiba Pak Roach dan Melanie menyela mereka dan menghentikan pemukulan. Roach mengirim mereka kembali ke pos mereka menjaga pintu masuk ke ekor. Melanie merupakan tangan kanannya Mr. Wilford. Selama 7 tahun kereta berjalan, hanya Melanie lah yang bisa bertemu langsung dengan Mr. Wilford. Melanie menceritakan bahwa 2 tahun yang lalu kejadian pembunuhan seperti ini pernah terjadi. Kedua tangan dan kedua kaki korban serta kelaminnya pun dipotong. Meskipun dulu ia berhasil menangkap dan memenjarakan pelakunya, namun sekarang pembunuhan serupa terjadi lagi, sehingga dapat disimpulkan antara ada seorang peniru atau Melanie sudah menangkap orang yang salah. Melanie dan Roach membawa Andre untuk bertemu dengan Nikki Gannett, wanita yang dihukum karena pembunuhan sebelumnya. Dia telah dibius sampai koma dan disimpan di salah satu laci logam besar selama 2 tahun terakhir sebagai hukuman. Laci logam ini sudah ratusan dan diurus oleh seorang dokter bernama Dr. Henry, di mana jika seseorang disimpan di dalam laci abadi itu, maka orang tersebut akan ditidurkan. Roach kemudian membawa Andre ke Chains, bagian dari kereta di mana penumpang yang lebih muda tinggal dalam kelompok poliamori. Rekan santai Sean, Weiss, melaporkan dia hilang sehari sebelum dia ditemukan. Ketiga mitra sedang menunggu Andre untuk mewawancarai mereka, tetapi salah satunya adalah istrinya, Zara. Dia naik kereta bersamanya, tetapi ditarik ke depan untuk bekerja di night car 5 tahun yang lalu. Mereka pun belum berkomunikasi sejak itu. Zara lalu menikah lagi dengan pria lain di gerbong kelas 3. Sarah pun balik marah dan Andre karena dulu saat kebekuan bumi ia hanya ingin mati bersama keluarganya. Namun Andre membawanya ke kereta sehingga harus berakhir hidup menderita di gerbong ekor. Ia sama sekali tidak menyesal meninggalkan Andre di gerbong ekor. Ia juga yang melaporkan Andre, yang seorang mantan detektif pembunuhan, agar Andre bisa membuktikan kalau Zara tidak bersalah. Karena saat ini, Zara menjadi tersangka utama atas pembunuhannya Sean Oren Weiss. Setelah itu, Pak Rossi membawa Andre ke sebuah gerbong pertanian, yang dimana di sana terdapat 130 gerbong tanaman dan buah-buahan yang melimpah. Selanjutnya, Melanie bergabung dengan Roach dan Andre dalam gerbong Agsek, tempat Sean bekerja. Seorang guru membawa kelas anak-anak, memberitahu mereka tentang tanaman yang tumbuh secara alami dari bumi yang hangat. Dia bilang mereka perlu mengerti sehingga suatu hari nanti mereka bisa menanam kembali bumi. Melanie pun menanyakan lagi apakah Andre bersedia memecahkan kasus pembunuhan ini, karena masalah ini dapat menyebabkan ketertiban terganggu. Jika mau, Melanie akan mengangkat Andre menjadi orang kelas 3. Andre pun berkata ia bersedia dengan syarat orang-orang di gerbong ekor juga harus dipindahkan ke kelas 3. Mendapatkan makanan yang layak dan hak bereproduksi. Jelas Melanie menolaknya. Dengan beralasan itu akan merusak keseimbangan kereta, di mana hal ini akan ditentang para penghuni kelas 1, 2, dan 3. Sementara di gerbong ekor, saat itu sedang merayakan ulang tahun kakek Ivan, yang sudah mereka anggap ayah. Si kakek pun meminta 1 jam privasi untuk mendengarkan musiknya sendiri. Semua orang keluar dari ruangannya untuk memberikan kedamaian. Mereka semua menikmati musik dengan cara masing-masing. Setelah beberapa saat musik berhenti dan kakek Ivan telah gantung diri menggunakan kabel listrik pemutar musik. Hal itu pun memicu kemarahan orang-orang di sana. Mereka sudah kehilangan Andre, lalu sekarang kehilangan kakek Ivan. Tak ada cara lain, mereka harus segera melakukan pemberontakan. Akhirnya rencana pun dimulai. Mereka melaporkan tentang kematian kakek Ivan pada penjaga untuk dipindahkan dan dibuang. Lalu Bastille dan Osweiler serta penjaga lainnya masuk. Lalu saat mayat akan diangkat, tiba-tiba aksi pemberontakan pun terjadi. Pike, Josie, dan lainnya pun berusaha melumpuhkan dan membunuh para pasukan penjaga. Namun Osweiler berhasil kabur, sementara satu persatu pasukan penjaga lainnya berhasil dilumpuhkan. Dan di tengah pertempuran, seorang anak kecil bernama Winnie menerobos dan mengambil potongan tangan penjaga lalu membuka pintu gerbong. Namun tak disangka, Komandan Nolan dengan membawa pasukan penjaga yang lebih banyak pun datang ke sana. Tak lama kemudian, Andre pun juga dibawa ke sana. Pemberontakan ini membuat Pike dan yang lainnya berhasil merebut satu gerbong dan juga menyandra Bastille. Komandan Nolan menyuruh Andre menghentikan aksi teman-temannya karena kalau tidak, ia akan langsung turun tangan. Andre pun menemui teman-temannya dan menyuruh mereka menghentikan pemberontakan agar semua orang bisa selamat. Awalnya, mereka semua tidak mau, namun setelah Andre mengatakan jika dirinya memiliki rencana lain mengambil alih kereta, Pike dan yang lainnya pun setuju. Dan di sini Andre pun sempat memukul Bastille untuk membalas pukulan sebelumnya. Setelah itu Andre pun langsung menemui Komandan Nolan dan Melanie, lalu mengajukan agar ketiga temannya yakni Pike, Zirek, dan satu lagi kita sebut saja Boy untuk ditidurkan saja di laci abadi dan tidak dihukum mati.
Ia berjanji akan menyelesaikan kasus pembunuhan Sean Oren Weiss jika permintaannya dituruti. Akhirnya Melanie menyetujui permintaan itu. Lalu Melanie kembali ke ruangan mesin menemui Mr. Wilford. Di sana Melanie mengambil sekotak makanan, sedikit melepas lelah lalu melepaskan pakaian dinasnya dan hanya mengenakan hoodie. Ia juga bertemu dengan seorang pria bernama Ben yang merupakan salah satu engineer sekaligus masinis. Dan ternyata Mr. Wilford di sana tidak ada, karena Melanie lah yang selama ini memimpin kereta tersebut, dibantu Ben sebagai engineer dan J. Pierce seorang analis engineer.